Karena wajib pajak kok menolak dikasih SP2DK, padahal kan baru permintaan penjelasan data keterangan ya. Kita logikanya aja kenapa nggak diterima. Ketika dimulai proses pemeriksaan, maka wajib pajak sudah tidak bisa lagi membetulkan ya, menyampaikan SPT pembetulan SPT. Nah, karena ini masih SP2DK, wajib pajak justru dihimbau silahkan Anda melakukan pembetulan secara mandiri. Berarti kalau misalnya udah selesai langsung SP3DK, tapi kalau nggak selesai bakal ada kelanjutannya. Betul. Langsung surat tagihan pajak keluar nggak Pak ya? Tidak bisa langsung ya. Harus melalui pemeriksaan. Betul. Jadi dibuat berita acara. Ngomong-ngomong tentang prosesnya nih Pak, Ya. sebenarnya alur yang sebenarnya tuh gimana sih Pak? Setelah kita diperiksa langsung ditanggapi atau selesaikah atau terbit apakah gitu Pak? Oke, jadi pertama kali kalau kita bahas SP2DK ya. Nah, jadi SP2DK ini pertama kali disampaikan kepada wajib pajak gitu ya. Karena wajib pajak tetap meskipun ada Cortex muncul gitu ya, ada secara elektronik, nah tetapi masih dikirimkan juga saat ini ya melalui pos atau ekspedisi, jasa kurir ya, atau secara langsung boleh juga kepada wajib pajak secara visit gitu ya, misalkan ke kantornya atau ke rumahnya gitu ya. Nah, SP2DK secara umum kan SP2DK yang sifatnya formil terkait dengan kepatuhan setor, lapor gitu. Ada juga yang material. SP2DK material itu menyinggung materinya, ada selisih pembayaran, ada rekonsiliasi, ya bukti potong nggak disampaikan dan seterusnya. Jadi lebih ke aspek materi dari yang sudah dilaporkan. Kalau tadi formil tuh jangka waktunya tepat waktu nggak, ada sanksi administrasi kalau telat gitu. Nah, setelah disampaikannya SP2DK ini, wajib pajak kepada wajib pajak ini bisa memberikan tanggapan. Ya, bisa juga nggak memberikan tanggapan gitu. Oh, boleh diam, Pak. Tapi tidak disarankan. Nggak disarankan. Tidak disarankan kan tadi kan. Nah, karena kalau tidak memberikan tanggapan gitu ya, atau tidak bersedia menerima bahkan ya, nah akan dibuat berita acara wajib pajak menolak. Nah, itu langsung ya dikategorikan wajib pajak tidak kooperatif ini, tidak patuh. Ya, karena wajib pajak kok menolak dikasih SP2DK, padahal kan baru permintaan penjelasan data keterangan ya. Kita logikanya aja kenapa nggak diterima gitu kan, baru mau minta penjelasan ya misalkan kan gitu ya, gitu. Namanya kan permintaan penjelasan. Jadi kita sebagai kalau wajib pajaknya tidak mau diminta penjelasan kan bisa disimpulkan sendiri ya. Kira-kira KPP bagaimana menilainya kalau wajib pajak diminta penjelasan, dia nggak mau menjelaskan gitu. Nah lucu. Nah tapi itu ya, tapi ada ya dibuka opsi itu. Ya memang dalam praktek mungkin ada ya beberapa wajib pajak yang ya namanya kan wajib pajak ya nggak semua kooperatif mungkin ada, tapi kita selalu menyarankan wajib pajak itu harus jadi wajib pajak yang kooperatif, komunikatif gitu. Nah tadi kembali SPD sampaikan. Nah jadi wajib pajak itu diminta memberikan tanggapan 14 hari ya kalender ya, diberikan 14 hari kalender. Nah, biasanya ini memang kita setidak-tidaknya dalam 14 hari itu kita memberikan tanggapan awal lah gitu ya. Tanggapan awal karena ini bukan cuma sekali. Ternyata kalau itemnya banyak begitu ya, A, B, C, D, E, F, G, saya pernah ada SP2DK, itemnya itu sampai 15, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, semuanya gitu ya. Jadi semua ditanya gitu. Nah, kalau item banyak tentu saja kalau 14 hari sepertinya sangat terlalu singkat gitu ya. Nah, tetapi setidak-tidaknya wajib pajak bisa memberikan tanggapan awal ya. Kemudian mana yang dokumennya sudah ada bisa diserahkan dulu kan gitu. Lalu komunikasi izin kepada AR minta waktu ya. Nah, jadi setelah di sana biasanya AR juga akan mengundang biasanya untuk dimintai keterangan ke kantor pelayanan pajak. Nah, ini bisa sendiri atau diwakili ya oleh kuasa wajib pajak ya kepada konsultan pajak. Tentunya konsultan pajak yang bisa menerima kuasa adalah konsultan pajak yang sudah terdaftar gitu ya. Ya, kalau yang paling tinggi kan yang sertifikat C, kalau yang A itu orang pribadi, B itu kan untuk yang badan tapi hanya dalam negeri. Kalau yang PT PMA atau BUT atau terkait dengan pajak internasional harus yang sertifikasi C kan gitu. Nah, di sana akan diundang, biasanya akan diminta ya oleh AR untuk datang, diundang secara formal atau kalau sudah dikomunikasi kita bisa janjian gitu ya. Nah, untuk memberikan penjelasan secara lisan. Ya, lisan ya. Terkait dengan yang diklarifikasi ya. Nah, jadi ini dibuat nanti berita acara BASP2DK. Nah, tanggapan tadi wajib pajak itu bisa secara verbal boleh penjelasan seperti ini.
ya, atau secara tertulis bisa juga menyampaikan surat tanggapan, ya. Nah, tapi biasanya kalau verbal itu akan ada berita acaranya. Nah, kalau kita selalu menyarankan kepada wajib pajak tetap harus menyampaikan tanggapan secara tertulis, ya, supaya tidak misinterpretasi atau lupa miskomunikasi, maaf ya, supaya tidak miskomunikasi ya dengan kantor pajak. Jadi secara resmi apa yang kita bicarakan kita tuangkan dalam tanggapan, atau kita masukkan tanggapan secara tertulis, lalu kita berikan penjelasan secara verbal ke AR-nya, dan mungkin juga menyampaikan tambahan dokumen, ya, nggak ada masalah gitu ya. Kita selalu komunikasi gitu. Nah, nanti dari sana AR akan meneliti kan. Nah, dari sana AR akan melakukan penelitian terhadap tanggapan wajib pajak, melihat dokumen-dokumennya, ya. Kalau memang ternyata sudah clear, selesai. Nah, tapi biasanya mungkin ya tetap masih ada 1, 2, 3 atau banyak gitu ya, ternyata masih belum patuh misalkan. Nah, maka wajib pajaknya dihimbau untuk melakukan pembayaran atau penyetoran tambahan dan pembetulan SPT, baik itu SPT badan, SPT massa, ya, baik PPh PPN gitu, untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pembetulan SPT PPh badan ataupun SPT massa yang bersangkutan. Ingat, ini bukan pemeriksaan. Kalau bukan pemeriksaan, SKP ya Pak ya? bukan, iya. Dan kalau pemeriksaan tidak boleh lagi pembetulan SPT kan. Ketika dimulai proses pemeriksaan, maka wajib pajak sudah tidak bisa lagi membetulkan, ya, menyampaikan SPT pembetulan SPT. Nah, karena ini masih SP2DK, wajib pajak justru dihimbau silahkan Anda melakukan pembetulan secara mandiri. Nah, dari data-data itu mana yang menurut si AR dan tentu saja timnya ya juga, bahwa masih ada indikasi ketidakpatuhan, kekurang bayar pajaknya gitu ya. Nah, tetapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan ketika SP2DK ini, proses ini tidak bisa dilakukan secara tindakan formil untuk penagihan pajak langsung, belum bisa. Ya. Mungkin AR hanya menghimbau, oke Pak, baik kalau misalnya Bapak ini kita akan periksa, salah itu harusnya akan usulkan untuk pemeriksaan gitu ya. Atau nanti kita akan usulkan lebih tinggi lagi ya, lebih gawat lagi, usul untuk bukti permulaan tidak pidana. Boleh, tindak lanjut SP2DK itu ada usulan untuk pemeriksaan, usulan untuk bukti permulaan tidak pidana ya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah gitu ya, bisa gitu ya. Jadi ada lagi mungkin AR misalnya hanya untuk perubahan, ternyata KLU-nya memang belum sesuai, silahkan Anda data WP-nya saya rubah gitu, boleh gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Tetapi yang mungkin paling sering adalah diminta akan diusulkan pemeriksaan gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau memang wajib pajak sudah setuju untuk hasil dari konseling itu, himbauan dari AR-nya ya sudah clear. Ya, nanti dituangkan di berita acara SP2DK. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar clear gitu ya, sudah misalkan tidak ada temuan gitu ya, atau mungkin sudah pembetulan, berarti kan sudah benar semua ya, sudah pembetulan SPT sudah selesai. Nah, maka si AR akan menerbitkan SP3 P2DK ya. Jadi surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan. Nah, pemberitahuan perkembangan pelaksanaan SP3 ya, atas permintaan data dan atau keterangan, di mana di situ sudah SP3 P2DK itu diterbitkan jika memang sudah clear lah istilahnya semua. Ya, sudah AR sudah setuju dan sudah menurut AR sudah sesuai, tidak ada lagi indikasi ketidakpatuhan, maka diterbitkanlah SP3 P2DK. Nah, ini secara formil dari sisi wajib pajak ya, itu sudah selesai gitu ya. Nah, nanti AR bisa membuat LHP atas P2DK-nya dan juga usulan tindak lanjutnya tadi ya, diperiksa atau sudah selesai, tidak diusulkan apa-apa gitu. Kalau misalkan karena WP sudah melakukan pembentukan SPT misalkan. Nah, dari wajib pajak akan mendapatkan SP3 P2DK gitu ya. Berarti kalau misalnya udah selesai langsung SP3DK, tapi kalau nggak selesai bakal ada kelanjutannya. Betul. Langsung surat tagihan pajak keluar nggak Pak ya? Tidak bisa langsung ya. Harus melalui pemeriksaan. Betul. Jadi dibuat berita acara, memang wajib pajak tidak setuju. Nah, kemudian si AR akan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan ke KPP-nya ya, kepada tim yang lain gitu ya, tentu saja. Nah, nanti didiskusikan BP ini seperti apa, tingkat resikonya, tingkat ketidakpatuhannya, dan kalau memang bisa masuk diterima,
langsung bisa dilaksanakan pemeriksaan gitu ya. Jadi harus pemeriksaan dulu baru bisa SKP terbit, surat ketetapan pajak terbit. Surat ketetapan pajak terbit yang tidak dilunasi atau tidak dilakukan upaya hukum lanjutan, ya berarti sudah ingkrah istilahnya. Nah, itu bisa dilakukan upaya penagihan aktif dengan surat paksa yang tadi kita bahas, gitu ya. Baik Pak, mungkin ada ya Pak yang terkesan gitu Pak, SP2DK yang pernah Bapak tanganin, boleh Pak cerita sedikit ke kita Pak? Ya, jadi SP2DK ya yang terkesan gitu ya. Sebenarnya banyak ya yang mungkin kita bantu mewakili ya wajib pajak ya sebagai dalam kapasitas sebagai konsultan pajak gitu ya. Tetapi saya pernah mewakili wajib pajak SP2DK-nya itu mungkin saya bisa sebutkan ala-ala pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi sebenarnya SP2DK gitu. Tetapi ini ala-ala pemeriksaan pajak full gitu. Jadi semua diminta oleh si AR yang bersangkutan ya. Jadi kalau pemeriksaan pajak kan semua rekening koran minta, kemudian semua bukti transaksi minta gitu ya, baik pembelian penjualan, faktur pajak keluar semua, rekonsiliasi semua lengkap dilakukan, pendapatan, biaya, kemudian atas bukti potongnya juga lawan transaksi. Ya, jadi ada itemnya tuh ada 15 sampai 20 item gitu. Semuanya diminta gitu ya. Jadi otomatis 14 hari nggak mungkin selesai kan. Nah, tetapi kebetulan setelah wajib pajak menerima SP2DK-nya kan kaget kan, itemnya banyak banget Pak, ini minta dari A sampai ada 15-20 item ini kan gitu kan. Nah, saya lihat gitu. Oh ya, dan memang apakah boleh diminta oleh AR seperti itu? Jawabannya boleh. Kenapa tidak? Ya, jadi memang kan indikasi ketidakpatuhan itu kan banyak sekali ya. Indikasi ya. Mungkin simpel aja membandingkan misalkan revenue omset gitu dengan PPN. Nah, itu kan sangat mungkin terjadi perbedaan ya, ada timing different, istilahnya perbedaan waktu. Ya kita tinggal buktikan bahwa ini ada beda waktu pengakuan pendapatan dengan penerbitan faktur pajaknya dan invoice kan gitu. Nah, ini sama si AR semuanya keluarin. Nah, akhirnya setelah berminggu-minggu gitu ya, untungnya hampir 2 bulan lah ya, masih 2 bulan akhirnya ya. Nah, hampir sebagian besar kita tanggapi dan diterima oleh AR-nya. Ya, tapi itu berjibaku gitu ya kita, karena memang hampir semuanya gitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat ya secara umum asal wajib pajak kooperatif, dokumennya ada gitu ya, data dan atau dokumennya lengkap. Nah, biasanya KPP memang akan menerima ya gitu. Namanya ini permintaan data dan atau keterangan. Kecuali jangan sampai ya WP-nya tidak kooperatif, dihubungi tidak sampai, diminta dokumennya tidak dikasih, ya kan? Nah, kemudian menghilanglah dalam tanda kutip WP-nya. Nah, pastinya kantor pajak kan akan melakukan tindakan yang lain. Nah, misalkan tadi ke pemeriksaan. Tetapi kalau memang ditanggapi, kemudian kita sediakan dokumennya dan memang dokumennya ada lengkap gitu. Nah, biasanya akan diterima ya sebagian besar oleh AR-nya. Nah, tapi tentu saja wajib pajak harus bagaimana menyajikannya ya dengan format yang mudah dan menjelaskannya dengan tepat gitu ya, dengan dasar hukum gitu. Nah, disitulah mungkin adanya peran konsultan pajak kan gitu yang bisa membantu wajib pajak tersebut gitu. Karena kalau mungkin wajib pajak yang masih awam kan agak kurang paham gitu ya. Kadang-kadang ini maksudnya apa sih? Kan saya udah store nih PPNS semua kok masih ditanya. Nah, disitulah mungkin kalau perlu minta bantuan konsultan pajak gitu ya yang memang sudah bersertifikat, tentunya punya izin ya dari izinnya dan juga punya pengalaman tentu saja ya terkait dengan SP2DK, dan bukan cuma SP2DK tapi juga pemeriksaan, keberatan banding ya, tahap-tahap selanjutnya gitu. Nah, itu dia wajib pajak pembahasan tentang SP2DK. Semoga bermanfaat untuk wajib pajak semua. Jangan lupa saksikan terus semua episode di channel ini ya, teman-teman. Like, subscribe, dan komen. Tapi sebelum kita tutup nih, saya penasaran nih Pak, ini tuh program apa ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, nah ini jadi Taxpreneur Mastery Bootcamp ya. Jadi ini mungkin bagi para wajib pajak yang ingin istilahnya crash course ya di bidang perpajakan ya. Nah, Taxpreneur Mastery Bootcamp ini kita ada formatnya 3 hari online course ya. Kemudian di situ ada belajar akuntansi ya, belajar hukum, belajar pajak juga gitu secara online course. Jadi ada video-video tentang pembelajaran lah di topik-topik itu. Plus 1 hari full day workshop gitu ya. Nah, di mana di sini workshopnya
kebetulan relevan dengan topik kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ada topik terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan. Ya, jadi 1 hari full tuh kita bahas prosesnya, kemudian strategi menanggapinya, contoh-contoh kasusnya. Ya, tadi kita belum bahas detail kan contoh-contoh kasusnya, dan tentu saja bagaimana dokumennya harus disiapkan gitu ya untuk menanggapi untuk masing-masing contoh kasus tersebut. Nah, itu kita bahas 1 hari full ya terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak. Ya, apalagi di tahun 2025 kita ada aturan baru pemeriksaan pajak ya, di mana WP harus paham ya terkait dengan aturan baru pemeriksaan pajak tersebut gitu ya. Nah, jadi ini bagi mungkin wajib pajak yang ingin tertarik belajar lebih lanjut, nah bisa cek ke caption ya, nomor yang ada di video ini atau yang ada di caption. Nah, untuk segera daftar untuk mendapatkan penawaran menarik dari kami ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, itu dia teman-teman para wajib pajak. Bisa banget nih untuk menghubungi nomor admin yang tertera di caption ya. Karena promonya terbatas banget. Jadi untuk teman-teman para wajib pajak yang tertarik dengan program ini, langsung aja daftar dan klaim bonus menariknya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sampai Terima kasih. ketemu di episode Sampai ketemu di selanjutnya. episode selanjutnya.